Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan nih pergerakan indeks dolar selama satu minggu kemarin, di mana candlenya terbentuk impulsif bearish dan posisinya kalau kita perhatikan momentum seller sedang terjadi ya saat ini. Kemarin saya tarik garis dari high sampai dengan low untuk mendapatkan area 50% di 104.89 dan posisi koreksinya itu sudah mendekati daripada level 104.89. Kemudian terjadi breakout dari posisi previous monthly low-nya di 103.65. Berarti secara structure menunjukkan continuation bearish sedang terjadi. Dan kalau kita perhatikan target selanjutnya untuk penurunannya indeks dolar sampai di level berapa? Kalau di time frame weekly kita mendapatkan area sell set liquidity yang akan dikejar, yaitu di 102.00 di level ini. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan, momentum sedang terjadi lanjutan penurunannya. Dan di mana previous weekly low ada di 103.12, kemudian previous week high-nya ada di 104.79. Sekarang kita akan turunkan di time frame daily, kita lihat. Untuk skenario-nya, kalau kita mau melihat sejauh mana ada potensi dia bullish untuk koreksi, kita bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement ya dari satu minggu pergerakan dari high sampai dengan low-nya ada di level 103.96 ya. Ini akan menjadikan acuan. Jadi market setelah terjadi impulsif breakout dan liquidity area low sebelumnya, insya Allah dia akan bergerak bullish dan menunjukkan aktivitas bearish kembali. Jadi seperti ini ya kurang lebih untuk model atau strategi transaksinya. Dan kita lihat di mana previous daily low lebih rendah ada di posisi 103.12 dan kalau kita lihat posisi high-nya juga lebih rendah ya. Ini saya sampaikan tadi, posisi saat ini sedang terjadi continuation bearish. Impulsifnya sangat besar ya, pasca melemahnya data non-farm payroll di hari Jumat kemarin. Bahkan data tingkat pengangguran juga menguat ya. Banyak orang yang membutuhkan pekerjaan saat ini di Amerika Serikat. Ini yang menyebabkan kondisi ekonominya turun, terutama pada data indeks dolar itu sendiri terjadi penurunan yang sangat signifikan. Maka kita ketahui kemarin euro khususnya ya, terjadi kenaikan juga yang sangat signifikan karena indeks dolar ketika melemah euro akan menguat, indeks dolar ketika menguat euro akan melemah. Jadi memang korelasinya sangat kuat ya dari dua market ini. Untuk posisi selama satu minggu targetnya ada di 103.96. Ini menjadikan acuan untuk pemantauan saya ya di posisi tersebut. Dan sekarang saya akan turunkan di time frame 4 jam untuk melihat lebih detail kembali ya posisi dari pergerakan indeks dolar ini. Karena di hari Jumat kemarin ya sempat saya sampaikan di sini sedang terjadi
konsolidasi ya, dan area konsolidasi ini di breakout atau ada area breakout area di 104.30, breakout impulsif, korektif, dan dia melanjutkan penurunannya yang sangat signifikan. Oke, sekarang kita turunkan kembali di time frame yang lebih kecil ya, karena ini pola impulsifnya ini terlalu besar ya untuk kita coba identifikasi lebih detail. Kita turunkan di time frame 1 jam. Ya, di time frame ini kita mendapatkan nih target kita kemarin turun. Kita mendapatkan area selain daripada 50%, di sini ada fair value gap yang sangat besar ya. Jadi ini saya jadikan acuan. Setidaknya kalau koreksi pada indeks dolar atau bullish untuk koreksi, dia akan menuju ke area fair value gap minimal di 50%-nya, yaitu di 103.77. Jadi kalau kita tandain, ini adalah area targetnya ya di 103.77 kurang lebih. Kita pasin dulu ya posisinya. Oke, ya di level ini. Jadi ini akan menjadikan zona pantau kita 103.77 ketika minggu depan ada terjadi bullish koreksi ya pada area ini. Kita akan pantau untuk melihat penurunan kembali pada indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD, Anda bisa perhatikan di sini ya. Terakhir dari pembentukan doji di sini dan terkonfirmasi impulsif bearish, itu menandakan market sedang dalam bearish ya atau koreksi, dan saya tarik 50% di 1.08070 di sini dari titik A, titik terendahnya sampai dengan titik high. Dan di mana di posisi minggu kemarin, oke, sempat terjadi penurunan ya hingga 1.07774, dan bertepatan di area sini adalah area fair value gap ya. Setelah terjadi liquidity, dia mengejar area ini, Anda bisa lihat, dan masuk dalam area fair value gap, dan dia kembali lagi bullish setelah liquidity koreksi ya, berada dalam area fair value gap, dan dia bergerak naik sangat signifikan. Artinya minggu depan potensi bullish sedang terjadi ya. Kenapa? Karena daripada high sebelumnya 1.09028 membentuk high baru ya, atau previous weekly high-nya ada di 1.09266, dan kalau kita perhatikan low-nya juga begitu ya, lebih rendah, masuk dalam area 50% atau fair value gap, kemudian dia bergerak bullish sangat signifikan. Dan di posisi ini tentunya kita akan mencari momentum koreksi dan melanjutkan kenaikannya. Artinya kita akan tangkap area buy ketika harga terjadi koreksi. Sekarang kita turunkan di time frame daily ya. Kita lihat di time frame daily, ini adalah posisi penurunan terakhir dan memang kenaikannya ini sangat signifikan. Kita lihat tadi indeks dolarnya juga penurunannya sangat signifikan. Ini salah satu momentum buyers yang sangat kuat. Bahkan posisi daripada high sebelumnya hari Kamis terliquidity semua ya di sini, dan hampir mendekati area previous monthly high. Oke, kita tandain juga di mana previous daily high ada di 1.29266 dan termasuk level tertinggi di minggu kemarin. Dan kalau kita lihat low-nya juga lebih tinggi ya di area sini di 1.07817.
Sekarang kita akan mencari momentum untuk dia bergerak koreksi sebelum melanjutkan kenaikan. Kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke. Untuk di time frame 4 jam, saya melihat di sini juga ada impulsif yang sangat tinggi dan ada momentum di mana terbentuknya fair value gap ya di area sini. Jadi ini adalah area zona pantau saya ya untuk minggu depan di sini. Kita akan tandain dulu areanya. Berkisaran 1.08152 sampai dengan 1.08842. Tapi di sini saya akan tarik 50% untuk target tengah-tengahnya ini ya, yang menurut saya ada potensi ketika level 1.08497 ini akan menjadikan zona pantau saya di area sini. Ketika memang betul-betul momentum itu muncul adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3-in setup ya. Nih, sebelumnya kan area fair value gap daily respon dan bergerak naik. Targetnya tentunya area liquidity yang paling terdekat ya. Di sini dia akan ngejar ke posisi 1.08480. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya akan pantau area 1.08497 di area sini. Ketika momentum itu terjadi, baik pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern, ini adalah target buy saya sampai dengan area 1.09480. Jadi saya melihatnya potensinya masih dalam memiliki kecenderungan bullish. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, selanjutnya untuk market GBP USD, saya melihat dari pembentukan candle weekly sebelumnya ya. Memang di sini terlihat sedang terjadi continuation bearish. Kenapa? Low daripada minggu sebelumnya 1.28456 ini berhasil di break dan membentuk low baru lebih rendah ada di 1.27070. Oke, ini adalah area weekly low ya, di posisi tersebut. Dan saya melihat ada pembentukan ekor ya, dari bawah ke atas. Ini menunjukkan akan ada proses di mana sedang terjadi bullish untuk market GBP USD karena momentum buyer sedang menunjukkan aktivitas tekanan bullishnya. Setelah beberapa minggu kemarin berhasil liquidity area 1.28938. Jadi sebenarnya ini adalah tahap awal, tapi menurut saya belum ada konfirmasi ya yang sangat kuat. Tapi saya melihatnya dari pembentukan ekor ke atas, ini juga kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement ya melebihi daripada 1.27976. Jadi breaknya di atas level tersebut. Artinya momentum bullishnya cukup kuat ya, meskipun tipis ya di atas 50%-nya. Dan saya akan mencari konfirmasi ya. Artinya apakah ada beberapa area nanti yang akan di break menjadikan level kunci untuk dia bergerak naik cukup signifikan. Oke. Jadi saya akan mencari momentum buy untuk market GBP USD saat ini karena indeks dolarnya juga sudah menunjukkan momentum bearish yang sangat besar. Berarti GBP USD akan menunjukkan momentum bullishnya bertahap. Intinya seperti itu. Kita coba turunkan di time frame daily, kita lihat.
ini ya. Nah, ini menjadikan catatan saya penurunan di minggu kemarin. Oke, penurunan di minggu kemarin Anda bisa lihat dari posisi sebentar di sini ya. Ini adalah area previous week high-nya. Ya, Anda bisa lihat dari impulsif terakhir. Ini tidak terjadi continuation bearish. Tapi impulsif bullish di hari Jumat masuk lagi dalam area range. Artinya saya mendapatkan target kenaikan selanjutnya adalah di atas daripada 1.28.625 dan ada penolakan di area fair value gap di time frame daily, momentumnya bullish, dan disinilah nantinya akan adanya koreksi ya, untuk melanjutkan kenaikan kembali. Jadi secara daily saya melihat titik utamanya ada pada area previous daily high atau mendekati daripada area ini. Nah, ini kalau di breakout, maka akan menunjukkan momentum itu kuat akan bergerak bullish di area sini. Ini kan mendekati ya di posisi ini. Apalagi di sini ada candle terakhir inset bar. Ya, ini yang break, jadi area 1.28881 ini level tertinggi high minggu kemarin, ini menjadikan level kunci ya di area ini. Kalau posisi daripada area kunci tersebut 1.2881 breakout close body candle, insya Allah market akan melanjutkan kenaikannya ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau kita tandain, ini menjadikan momen konfirmasi yang sangat kuat. Taruh di sini ya. Ini adalah level kuncinya. Maka akan menunjukkan momentum bullish itu akan sedang terjadi. Di level tersebut. Berarti dengan kondisi seperti ini, saya akan mencari momentum buy, momentum buy dengan target koreksinya, baru dia bergerak naik. Jadi konsepnya seperti itu. Khususnya hari Senin, saya akan cari koreksi. Apakah ada area penting di level yang lebih rendah dari level saat ini, untuk menjadikan market itu berhasil break daripada previous week high, retest, dan melanjutkan ke previous monthly high yang tertingginya di bulan Juli. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam Anda bisa lihat di sini ya, di mana posisi kenaikan kemarin ada reject di posisi area supply, area resisten ya. Memang ini kan banyak rejection terjadi di sini, makanya saya tanda area resisten dan terjadi reject, memang dia bergerak turun. Dan penurunan ini menurut saya bukan untuk melanjutkan ya, nggak tahu, saya melihatnya seperti itu. Meskipun kita menunggu area previous week high ini akan di break di 1.28881. Artinya inilah target koreksi saya. Di sini area fair value gap. Semoga sesuai ya, dan kalau kita tarik 50%-nya low to high ya, setidaknya 1.27737 sampai dengan area fair value gap ini akan menjadikan target untuk saya, menjadikan zona pantau di level ini ya. Dan menjadikan zona pantau saya baik di 1.27616 sampai dengan 1.27737. Ini menjadikan area pantau saya. Ya, semoga aja ada konfirmasinya, semoga aja ada potensi ya, adanya momentum
bullish ya dari level ini. Oke. Kita tandain dulu. Ya, seperti ini. Jadi saya akan menunggu di posisi 1.27737 sampai dengan 1.27613. Insyaallah kalau betul-betul di area sini muncul adanya bullish engulfing, bullish pin bar trend setup buy, target minimalnya ya high sini sampai dengan week. Karena kalau ini nanti kita akan mencari polanya kembali ya di area sini. Oke. Ya, seperti ini. Ini adalah area penting yang harus dikawal di minggu depan, khususnya hari Senin ya, Senin, Selasa ataupun hari Rabu. Semoga ada konfirmasi bagus di area tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen secara keseluruhan minggu kemarin membentuk candle impulsif bearish. Oke. Dengan liquidity area previous monthly low-nya di 149.60 ya. Perubahan candle monthly-nya di sini kemarin. Dan di weekly membentuk impulsif bearish, bahkan target sentuh area liquidity 146.47 dan ini sudah terjadi. Menurut saya potensinya akan melanjutkan penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan dia bergerak bearish sedikit ya, mendekati area demand ya, dan di sini ada order block, ada imbalance. Kalau memang nanti hari Senin dia menunjukkan turun lebih awal, maka akan mendekati bullish koreksi, baru dia akan melanjutkan penurunannya. Target selanjutnya tentunya di posisi 140.24 untuk penurunan USD Jepang Yen itu sendiri. Continuation bearish sedang terjadi. Low 151.93 di breakout close body dan membentuk low baru yang menjadikan area previous weekly low, dan di level atas ini adalah previous weekly high-nya. Dan kita melihat momentum bearish continue sedang berjalan pada market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Ya, untuk time frame daily yang pastinya sisi kiri ini udah kita bahas tadi. Ini adalah liquidity yang sudah terjadi, memungkinkan dia akan menunjukkan penurunan kembali sebelum dia bullish koreksi, atau secara langsung dia akan menunjukkan pergerakan bearishnya. Nah, ini akan kita lihat di sini nih. Oke. Anda bisa lihat 50% previous week high sampai previous week low 150.81. Jadi ini akan menjadikan momentum ya, target weekly ya, target weekly ada di sini. Jadi kalau kita tandain untuk terbesarnya, apakah memang memungkinkan menuju ke 50% di target weekly-nya ini? Ya, tidak ada salahnya untuk kita tandain dulu ya di posisi tersebut. Bentar, kita masukkan dulu. Oke, ini adalah targetnya. Oke, jadi saya tandain dulu ya, ini target weekly. Ya, seperti ini. 150.81. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam, karena saya akan mencari beberapa area ya untuk koreksi, khususnya hari Senin, karena kita sudah melihat posisi USD Jepang Yen ini masih menunjukkan momentum bearishnya. Kita lihat di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam untuk jangka pendek, untuk intraday saya akan pantau di area sini. Ini adalah area fair value gap. Insya Allah market setelah break daripada area sell side liquidity, dia akan koreksi menuju 148.16 sampai dengan 148.62. Di area sini akan menjadikan zona pantau setidaknya 50% ya, dari previous daily high ke previous daily low. Ya, semoga aja di area ini 148.16 sampai dengan 148.62
48.62 dan bertepatan daripada area support become resistant. Saya akan pantau di sini. Jika mana muncul bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, sell targetnya. Nah, kita akan lihat di posisi sebelumnya. Tadi udah saya tandain ya. Ya, kalau terdekatnya pastinya di wilayah area ini. Ya, jadi pertama aja tahap yang paling terdekat adalah low yang terbentuk di posisi hari sebelumnya, yaitu 146.41. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa pair USD dan indeks dolar. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan ya, happy weekend semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona